Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Ya, pemirsa, sesaat setelah keputusan FIFA membatalkan pagelaran Piala Dunia usia 20 di Indonesia, ini membuat akun Instagram dan Twitter Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diserbu ya oleh warganet yang merasa kecewa. Oke, kita coba lihat capturean atau, nah ini dia, capturean dari Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita lihat pemirsa dari akun Instagram terlihat ya komentar-komentar warganet yang kemudian ini narasinya menyalahkan Ganjar Pranowo karena menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Bahkan salah satu punggawa U20 Indonesia yang bernama Hoki Caraka berkomentar dalam akun Twitter Ganjar Pranowo bahwa pembatalan ini sangat mengecewakan dirinya karena baru saja merintis karirnya untuk menjadi pemain sepak bola. Selain Ganjar Pranowo, kepala daerah yang melakukan penolakan adalah Iwayan Koster, Gubernur Bali. Ya, dan saya cek ya pagi hari ini juga di kolom komentar dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, nama akunnya Koster Gubernur Bali gitu ya. Banyak komentar-komentar yang mungkin serupa gitu dengan apa yang ada di kolom komentarnya Ganjar Pranowo, menyuarakan para kekecewaan mereka gitu. Ya, komentar ini kan timbul karena kita tahu bahwa dua kepala daerah itu yang kemudian melakukan penolakan ya terhadap kedatangan timnas Israel. Oke, kita lanjut lagi berbincang dengan Mas Akmal. Mas Akmal, ya. Tadi sudah kami sampaikan, kami putarkan kembali statement dari Presiden Joko Widodo yang menjamin kedatangan timnas Israel. Nah, bukankah FIFA sepatutnya gitu melihat ada jaminan dari kepala negara agar Piala Dunia U20 tetap berlangsung di Indonesia? Ya, kalau menurut saya jaminan yang disampaikan pidato Pak Jokowi memang clear dan bagus itu. Tapi menurut saya terlambat mungkin. Kenapa terlambat? Bisa jadi, ini kan banyak yang dirahasiakan. Bisa jadi ketika undian sudah dibatalkan, kemudian sudah ada surat ke pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dinyatakan batal sebagai tuan rumah. Karena bagaimanapun FIFA ingin menjaga wibawanya, dia nggak bisa dipermainkan. FIFA tuh merasa dipermainkan oleh Indonesia. Kok ketika semuanya sudah dipersiapkan dan sebentar lagi mau melakukan undian, tiba-tiba ada penolakan pelaksanaan kehadiran Israel. Kenapa tidak dilakukan komunikasi ini di awal-awal ketika misalnya Israel lolos pada 1 Juli 2022, kan rentang waktunya sangat jauh ketika itu. Kalau mau diskusi kan masih ada panjang. Sehingga FIFA merasa dipermainkan jadi alat mainan politik orang politisi-politisi Indonesia di dalam negeri ini. Ini yang kemudian membuat FIFA marah. Ya, kata FIFA gini loh, gila nih orang semuanya, kok gua nggak dihormatin, dipermainkan gitu kan. Nah itu FIFA tuh sakitnya tuh di sini gitu kan, ketika kemudian mau gelar tuan rumah Piala Dunia, tapi kemudian penyelenggaranya tuan rumah Piala Dunianya undian Bali menyatakan pemerintahnya mengirim surat bahwa mereka menolak kehadiran Israel. Jadi bagaimana peserta Piala Dunia 24, tapi yang hadir hanya diminta 23 tanpa Israel. Israel mungkin lewat Zoom seperti kita sekarang ini. Ini kan mengganggu wibawa FIFA. FIFA itu sangat berdaulat dan sangat melindungi anggotanya selama anggotanya tidak kena sanksi. Nah, ketika anggotanya kena sanksi, maka FIFA kemudian tidak akan menyertakan anggotanya sampai sanksinya dicabut.
Oke, Mas Akmal, sebelum nanti saya tanya soal bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia, tapi saya mau mendalami dulu tadi yang disampaikan oleh Mas Akmal mengenai penyebab. Sekali lagi ini kita belum tahu pastinya ya, tapi kan diskursus publik ini salah satunya berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Memungkinkan nggak itu opsi itu bisa diambil? Karena kan kalau kita tahu Mas Akmal ya, ketika pasca tragedi Kanjuruhan juga FIFA pun berkomitmen untuk turut membantu dalam memperbaiki transformasi sepak bola nasional, bahkan berkantor juga di Indonesia. Itu gimana? Memungkinkan nggak hal itu? Ya, ada 3 hal yang bisa menjadi ya Iya. analisa kita lah, tebak-tebak kita ada 3 hal yang mungkin menjadi Ya. penyebab diputusannya kita batal. Yang pertama Kanjuruhan karena disebut dalam rilis gitu kan. Yang kedua Ya. bisa juga soal venue karena belakangan diceritakan bahwa ada venue-venue yang masih bermasalah. Yang ketiga kaitannya dengan penolakan Israel ini gitu kan. Tapi saya ingin Ya. menjawab semuanya. Yang pertama soal Kanjuruhan. Soal Kanjuruhan semua sudah dilokalisasi oleh FIFA dan pemerintah Indonesia dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Gianni Infantino untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Artinya ini sudah dilokalisasi di satu tempat. Kalau ada kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum diselesaikan di jalur hukum, ada kaitan perbaikan sistem sepak bola Indonesia, misalnya safety and security stadium, kemudian aturan-aturan akan diperbaiki dengan tim yang sudah disiapkan oleh FIFA. Itu konteksnya menurut saya di luar konteks sepak bola. Jadi ada tim sendiri yang melakukan transformasi dan itu di luar kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Piala Dunia. Itu yang pertama. Artinya kalau kemudian dikaitkan dengan Kanjuruhan, ini sebabnya karena Kanjuruhan itu kemudian bisa dimentahkan dengan apa yang sudah dilokalisasi itu, bahwa sudah ada tim tersendiri untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan antara FIFA dengan PSSI dan itu sudah clear. Kemudian terkait venue misalnya, dari 10 venue yang kita tawarkan akhirnya diterima 6. Dari 6 kemudian disampaikan masih ada 2 yang bermasalah. 2 yang bermasalah itu adalah Sijalak Harupat dan juga Stadion Stadion Iwayan Dipta. Tapi dalam konteks Piala Dunia U20 ini kita 4 stadion saja sudah cukup. Kenapa saya katakan sudah cukup? Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 itu hanya memakai 4 stadion. Artinya secara hitungan sebenarnya sudah cukup. Kalau 6 akan lebih baik. Dan potensi itu artinya masih tetap ada karena memang terus dilakukan infeksi oleh petugas-petugas FIFA yang sampai ada keputusan pembatalan pelaksanaan undian, mereka masih melakukan itu. Bahkan kemarin masih melakukan infeksi ke stadion-stadion para petugas FIFA untuk Piala Dunia ini. Artinya untuk soal venue clear bahwa ini bukan penyebab utamanya gitu kan. Kalau kemudian menjadi bagian dari penyebab utamanya itu bisa, tapi bukan bagian sebab utama. Yang terakhir adalah soal Kanjuruhan, kan semakin masif soal Kanjuruhan, soal penolakan Israel dari mulai ormas awalnya gitu kan. Kalau ormas mungkin FIFA masih berpikir pemerintah bisa menangani gitu kan untuk soal ormas ini, karena apa? Pemerintah punya kekuasaan untuk memberikan memberikan warning kepada ormas untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kemudian menjadi sangat luar biasa ketika pemerintahnya sendiri yang melakukan penolakan. Bagaimanapun 2 gubernur, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo bagian dari pemerintah yang menandatangani government garansi ketika mau mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia dan juga government garansi menjadi tuan rumah di wilayah-wilayah regional. Artinya Jawa Tengah jadi tuan rumah, Bali jadi tuan rumah. Nah, kemudian dilakukan penolakan yang dilakukannya dalam waktu yang sangat singkat. 14 Maret surat itu keluar, sementara undian 31 Maret. Kata FIFA, ini maunya apa sih Indonesia? Kok kita kita tangkap poinnya, Mas yang Akmal. itu dalam waktu yang yang itu sangat mepet. Oke. Mas Akmal, satu lagi pertanyaannya gitu. Surat keputusan FIFA sudah ada. Bisakah Indonesia dalam hal ini federasi ya PSSI mengajukan ke atau gugatan atau proses hukum begitu ya ke federasi atau arbitrase olahraga internasional? Ya bisa saja, tapi kan permasalahannya adalah dosanya kita lebih besar dari langkah kita mau melakukan banding gitu kan. Bagaimanapun kalau kemudian dilihat prosesnya, bahkan ini saya bisa bongkar sedikit misalnya, ada rencana-rencana dari pemerintah atau dalam hal ini ya dari satu partai yang menginginkan terjadinya proses pergantian tuan rumah Peru dengan Indonesia. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Peru menjadi tuan rumah U20 dan itu diyakini menjadi win-win solution buat partai politik yang menginginkan itu. Dan saya pikir
itu tidak semudah itu memindahkan venue lapangan. Sekarang Indonesia itu sudah tinggal 40 hari jadi tuan rumah, di mana misalnya penjual merchandise sudah menyiapkan merchandise-nya, kemudian juga peserta sudah pasti menetapkan akomodasinya, kebutuhan-kebutuhan mereka, kokinya, dan hotel-hotelnya. Semua pasti sudah mencari tempat yang terbaik untuk persiapan mereka. Nah, kalau mau dipindahkan secepat kilat, ini nggak mungkin bisa terjadi. Ini sepak bola dunia, bukan antar kampung. Gitu. Oke. Mas Akmal, mungkin singkat saja Mas Akmal ya, ini sanksinya apa yang bisa diterima oleh Indonesia ya soal hal ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keikutsertaan timnas Indonesia dalam ajang internasional sepak bola? Singkat saja Mas Akmal, waktu kita terbatas. Yang pasti kita akan dibekukan. Yang paling parah kita dicoret dari keanggotaan FIFA karena kita sudah mempermainkan FIFA. Kemudian ketika kita di bench misalnya, kita ya tidak bisa ikut kegiatan-kegiatan internasional. Bahkan misalnya Piala Asia, kita bisa tidak ikut ini Piala Asia senior yang akan digelar terancam nggak bisa ikut ya Mas ya berarti ya? Terancam tidak bisa ikut. Termasuk di SEA Games juga kita terancam tidak bisa ikut. SEA Games kan bulan Mei. SEA Games sebelum Piala Dunia kita akan ikut SEA Games. SEA Games itu digelar pada tanggal 4 kalau tidak salah 4 sampai 18. Sampai 18 Mei. Setelah itu 20 Mei sampai tanggal 11 Mei itu Piala Dunia. Artinya kalau kemudian di band FIFA kita SEA Games tidak bisa ikut. Nah, ini berdampak. Termasuk Liga Domestik Mas Akmal? Iya, Liga Domestik misalnya kita tidak bisa transfer pemain asing. Kenapa? Karena kan kita di bench, dikucilkan dalam dunia sepak bola internasional. Itu yang kedua, kaitannya dengan kepercayaan publik. Ini bukan cuma soal sepak bola, kita juga federasi-federasi olahraga lain itu tidak percaya dengan kita. Nanti bulan Agustus 2023 itu ada World Beach Game di Bali juga, yang pesertanya adalah Israel. Bisa jadi ini batal juga dengan kondisi kita saat ini gitu kan. Nah, ini yang sangat bahaya. Kita mau menyalonkan tuan rumah Olimpiade ditolak semuanya, nggak bisa lah Indonesia, bikin repot saja gitu kan. Nah ini problem dan dari sisi ekonomi, bisnis dan sebagainya ini juga berpengaruh kepercayaan masyarakat dunia. Artinya dampaknya ini cukup signifikan sekali. Yang tadi disampaikan Mas Akmal, kita tangkap poinnya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Akmal. Maaf sayang sekali waktu kita terbatas. Tadi dampaknya cukup signifikan ya dengan ada pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini yang harus juga menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia ya untuk menyelesaikan solusi terkait dengan hal ini. Baik, Mas Akmal terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.